الحمد لله الملك الديان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث فيه الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن، أوصيكم وإياي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah iman, satu anugerah yang tidak diberikan kepada semua makhluknya, satu anugerah yang lebih besar dari semua kenikmatan-kenikmatan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man u'tiyatid dunya wa lam yu'tal iman, faka'annahu lam yu'ta syai'a, wa man u'tiyal iman wa lam yu'tad dunya, faka'annahu ma muni'a syai'a." Orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan dunia dan dia tidak mendapatkan kenikmatan iman, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, orang yang mendapatkan kenikmatan iman, jika dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia sungguh telah mendapatkan segalanya. Karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di antara hamba-hamba Allah yang diberikan anugerah iman. Syukur kita kepada Allah adalah dengan senantiasa bertakwa kepadanya, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan kekufuran adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Taat dan kemaksiatan adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita jika kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang senantiasa melakukan ketaatan, sebagai orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Karena itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat saudara-saudara kita yang sudah mulai meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Kita lihat ada yang meninggal dunia sebelum berangkat, masih berada di embarkasi. Ada yang meninggal dunia ketika di dalam pesawat. Bahkan ada yang meninggal dunia ketika baru sampai di tanah suci. Mereka semuanya menginginkan, mempunyai rencana untuk menjalankan ibadah haji, tapi semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rencana, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ibadah haji sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an,
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan ibadah haji, maka kemudian beliau sampaikan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Dan serukanlah wahai Ibrahim tentang perintah ibadah haji, maka niscaya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji, mereka akan datang dari segala penjuru, meskipun harus berjalan kaki, meskipun harus menunggangi hewan yang kurus sekalipun. Kalau telah Allah tentukan mereka akan melaksanakan ibadah haji, pasti mereka akan datang ke tanah suci. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita yang pernah menjalankan ibadah haji dulu pernah mengatakan, bagaimana saya bisa melaksanakan ibadah haji padahal pendapatan saya sedikit, apa yang Allah berikan dari rizki kepada saya sedikit. Tapi kalau kemudian Allah telah menentukan dia telah berangkat haji, menunaikan ibadah haji, pasti ada jalannya untuk melaksanakannya. Inilah yang dikatakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, kita sering berencana. Kita punya cita-cita, kita punya andai-andai, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang punya jabatan yang tinggi, ingin menjadi orang yang kaya raya. Semuanya itu adalah keinginan kita, tapi kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Bagi kita umat Islam harus mengikuti apa yang telah Allah tentukan. Jika Allah menentukan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah kenikmatan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan musibah dan ujian, maka bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan sabar hendaknya harus ada pada diri kita. Karena dengan syukur kita akan mendapatkan pahala, dan dengan kesabaran pun juga kita akan mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakunu dhalika illa li mu'min, in asabahu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Semua perkara yang ada pada dirinya adalah kebaikan. Jika dia mendapatkan kenikmatan kemudian dia bersyukur, maka syukurnya adalah nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar, sabarnya pun juga ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita sikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita ingin dan berencana untuk menjalankan ibadah haji. Setiap dari kita berandai-andai untuk pergi ke tanah suci. Setiap hari kita ingin mendapatkan anugerah dari fadilah ibadah haji yang mabrur. Karena di dalam ibadah haji ada manfaat dan pahala yang besar yang Allah berikan kepadanya. Ibadah haji adalah ibadah yang mempunyai keistimewaan, yang tidak ada keistimewaan tersebut di dalam ibadah salat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Keistimewaan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuhu. Barang siapa yang menjalankan ibadah haji, selama dia menjalankan ibadah haji ketika dia dalam keadaan ihram, tidak melakukan hubungan suami istri,
Selama dia melakukan ibadah haji tidak melakukan dosa besar, maka akan keluar darinya dosa-dosanya bagikan dia terlahir dari rahim ibunya. Ini artinya ibadah haji ada keistimewaan bisa meleburkan dosa besar dan dosa kecil. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang ditentukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah haji yang mabrur, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita bagaikan orang yang terlahir dari rahim ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة. Bagikan amalan ini dan semoga kelak menjadi pahala jariah kita.